Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 22 sampai ayat 28. Melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nama juga Qasas. Ya, Qasas itu artinya kisah-kisah. Sekali lagi, kalau kita membaca Al-Quran, yakinilah ini firman Allah. Ya, bacalah dengan iman. Jadi dengan keyakinan yang penuh, sepenuh hati bahwa kejadiannya nyata, bukan cerita fiktif, bukan dongeng, bukan hanya sinetron begitu, bohong-bohong, enggak. Ini kisah nyata yang terjadi. Memang juga Al-Qasas, cerita-cerita. Supaya apa? Dengan kita membaca ayat kisah-kisah ini menambah keimanan, menambah semangat kita bahwa banyak kejadian-kejadian yang masa lalu itu kita jadikan pelajaran untuk masa depan kita, masa kini dan masa depan kita. Walamma tawajjaha, dan ketika Nabi Musa menuju tilqa'a, arah jurusan Madian, ke negeri Madian. Qala, lalu dia berkata, asa rabbi, semoga Tuhanku Allah ayyahdiani, memberikan petunjuk kepadaku, memberikan hidayah kepadaku, sawa as-sabil, jalan yang lempeng, jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lempeng. Maka ini Al-Hajj Tasad. Ya, jadi mari kita lihat tafsir Jalalain dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 22 ini bahwa ya, setelah Nabi Musa ya selamat dari kejahatan Firaun, lalu dia menuju qasada biwajhi, ya, tilqa Madian. Dia bermaksud menuju wajahnya artinya tubuhnya, dirinya menuju Madian, sebuah tempat namanya kota Madian, ya. Wa ya qaryatun Su'aib, yaitu kampungnya atau negerinya Nabi Su'aib, ya, negerinya Nabi Su'aib. Jadi bukannya jadi inilah bedanya dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi yang lain tuh ya biasanya satu masa. Nah, Nabi Su'aib ini, Nabi Musa ini masanya dengan Nabi Su'aib sama, ya, sama dengan Nabi Harun. Jadi sama gitu. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sama tuh masanya. Ya, jadi nabi-nabi itu dakwahnya lokal. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya itu rahmatan lil alamin. Jadi satu-satunya nabi di masa Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, nggak ada nabi lagi. Nggak ada nabi bersamanya. Tapi nabi-nabi lain itu ada. Di kota ini Nabi Ibrahim, kota ini Nabi Lut, di kota ini Nabi Musa, di kota ini Nabi Su'aib. Jadi beda-beda negeri lah, beda negara, beda nabinya yang diutus, ya, sesuai dengan keadaannya. Nah, Nabi Musa menuju kota Madian, yaitu tempatnya Nabi Su'aib alaihissalam. Ya. Nah, kota Madian ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain adalah sekitar 8 hari perjalanan dari kota Mesir. 8 hari perjalanan. Ya, kenapa disebut kota Madian? Karena pendiri kota ini namanya Madian ibnu Ibrahim. Ya, Madian ibnu Ibrahim, makanya Madian. Dalam tafsir Jalalain diceritakan Madian ini adalah ada sumber air yang sering didatengin oleh para peternak kambing gitu ya.
Jadi ada sumber air yang luar biasa di daerah padang pasir Madian ini, tempat yang penuh, yang suatu tempat ada sumber air, sumber air. Makanya Nabi Musa menuju tempat ini, dan bukan hanya dia, semua orang banyak. Jadi orang itu yang namanya air ini seperti sekarang tuh minyak lah ya, apalagi di padang pasir kan. Makanya di Mekah Madinah kita ini ya luar biasa, yang pernah haji umrah itu ya mau berangkat ke Masjidil Haram itu udah banyak yang nawarin air, ya kan ya. Atau kita mau melaksanakan tawaf sa'i itu ada yang ngasih air gratis ya. Kalau pengen air Zam-Zam yang ambil sendiri ya. Ini yang air biasa tuh, yang semacam air ini mineral ya, air mineral tuh banyak yang ngasih. Itulah kelebihan orang Arab itu. Jadi orang itu bersedekah air karena memang panas luar biasa. Ketika haji waktu itu juga mengalami itu. Jadi air itu bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk supaya pala ini jangan kepanasan. Apalagi pakaian ihram, kita tidak pakai peci, tidak boleh pakai topi, makanya dapat air kita siram, basah-basah, paling berapa menit langsung kering lagi pakaian. Lebih nikmat dengan air Zam-Zam. Nah, Madian ini begitu. Kota Madian ini kota yang memiliki sumber air yang didatangi banyak orang. Lalu Nabi Musa berkata, "Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil." Semoga Allah Tuhanku memberikan hidayah kepadaku jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi beliau menuju ke tempat ini agar mendapati jalan yang lurus. Maksudnya apa? Mendapatkan guru lagi. Ya, inilah permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang guru yang bisa memberikan petunjuk. Jadi Nabi Musa ini unik. Dia ini ketemu dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Shu'aib ini nanti juga Nabi Khidir. Nabi Khidir ini ya memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu nabi yang pikirannya tuh sampai ke menuju apa ya, sesuatu yang logika kita itu tidak masuk akal. Nabi Khidir itu nanti dalam surah Al-Kahfi lebih lengkapnya. Kalau Nabi Shu'aib nih, nah dia ingin mendapatkan seorang guru yang memberikan jalan yang lurus, sawa as-sabil. Ya, kita lihat sawa as-sabil itu adalah dalam tafsir Jalalain, qasdut tariqi ay tariqil wasti ilaiha farsalallahu lahu mulkan biadi ganzratin fantalaqa bi ilaiha, yaitu jalan menuju sebuah tempat Madian yang tidak terlalu jauh dari kota Madian dan kota Mesir, pertengahannya ya, pertengahan. Lalu Allah mengutus malaikat membawa tongkat, lalu malaikat itu memimpin Nabi Musa menuju tempat yang dituju itu ya. Jadi Allah mengutus malaikat jadi Gaza fantalaqa bi ilaiha. Lalu bagaimana kejadian berikutnya? Walamma warada ma'a Madyana, ketika Nabi Musa melalui ma'a sumber air Madian di kota Madian, wajah dari ummatan minan nas, lalu dia mendapati di tempat itu sekumpulan umat. Umat itu artinya orang yang banyak, sekumpulan manusia, minan nas dari manusia, yaskun, yang mereka memberikan minuman untuk ternak-ternak mereka ya. Wajada min duhimi mur'ataini tazudan, ketika dia melihat itu banyak orang, dia mendapati selain mereka itu ada imrotaini tajudan, dua orang perempuan yang keduanya dicegah tajudan ya. Jadi namanya perempuan ini kan ya, jadi tidak bisa mendapatkan air ya, yaitu mengekang ternak dombanya agar jangan sampai minum dengan ternak mereka, agar kedua tidak sakiti oleh para gembala itu. Jadi Nabi Musa
sekelompok orang lagi ngambil air untuk binatang ternak, untuk dombanya, ontaknya. Lalu ada dua orang ini beda, yaitu dia dicegah karena yang lain-lain sedang sibuk-sibuknya ngasih air. Dua wanita ini pengen juga begitu, dicegah oleh orang-orang. Tajudan. Qala, Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, apa maksud kalian berbuat begitu? Kenapa hai kamu perempuan tidak ikut meminumkan airmu, air ternakmu untuk binatangmu? Qawlata, keduanya keduanya menjawab, la naski hatta yusjira ri'a'u wa abuna sayhun kabir. Tidaklah kami memberikan minuman untuk binatang ternak kami, sehingga menghalaulah para pengembala dan ayah kami yang sudah tua, kabir, udah sayhun, kabir lagi. Kalau sayhun itu artinya orang yang sudah sangat tua, kabir sudah pikun, lanjut usia, ya kan? Jadi artinya kedua orang ini, perempuan ini tidak bisa memberikan minuman ternaknya karena tercegah oleh orang yang banyak, laki-laki itu, karena cuma dua perempuan ini. Lalu nanya, kenapa kamu tidak memberikan? Saya ini mau ngambil air setelah orang-orang pada pulang, setelah orang-orang selesai memberikan minumannya. Kami ini ya punya orang tua yang sudah tua, ya, orang tua yang sudah tua, ya. Siapa namanya tuh? Suhaib. Jadi Nabi Suhaib ini sudah sangat tua, ya. Dia nggak mampu memberikan minum, makanya kami perempuan kan nggak mampu kan mencegah orang-orang, ya. Begitu dikata kedua perempuan itu. Fasaqalahuma, lalu Nabi Musa pun mengambilkan air untuk memberikan minuman kepada hewan ternaknya wanita ini. Summa tawalla, kemudian dia berpaling ila zilli, kepada tempat yang gelap, teduh. Maksudnya Nabi Musa menuju pohon yang rindang. Waqala, lalu Nabi Musa berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, lima anzalta, terhadap apa yang telah engkau turunkan, ilayya, kepadaku, min khairin fakir, dari kebaikan fakir, orang-orang yang membutuhkannya. Tafsir Jalalain penjelasannya memang tidak selengkap tafsir Ibnu Katsir, karena memang tafsir Jalalain ini hanya menjelaskan secara ringkas saja, yaitu Nabi Musa melihat dua orang wanita yang tidak bisa berikan air, lalu dia ambilin air untuk hewan ternaknya. Kemudian Nabi Musa mengangkat batu besar, ya, yang batu besar itu diangkatnya biasanya oleh 10 orang. Sedangkan Nabi Musa dengan mudahnya dia mengangkat sendiri batu besar agar bisa mengambil air, ya, tetapi akhirnya dia kecapean, kelaparan karena dia belum makan. Dia belum makan nih. Nabi Musa belum makan. Dia hanya membantu wanita, dia belum makan. Ya kan, dia belum makan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, setelah Nabi Musa sampai di sumur air, ya kan, lalu ia mengembalikan batu besar penutup sumur itu yang tadi diangkat kecuali 10 orang. Lalu Nabi Musa melihat 2 orang yang wanita tadi itu, lalu dia mendatangi batu besar, mengangkatnya, lalu mengambilkan air untuk hewan ternak wanita tadi, dan akhirnya hewan ternak itu kenyang. Kemudian Nabi Musa kecapean, dia berteduh di sebuah tempat zilli. Zilli itu pohonan yang meneduhkan. Mungkin kalau sekarang di Parung ini pohon jublek gitu ya, panas terik matahari, ada pohon seperti AC kan enak. Ngapain? Tidur. Karena dia udah lapar, udah berapa hari nggak makan nih, ya kan?
makanan sudah habis, tidak bawa bekal makanan, ya kan? Akhirnya sampai di negeri Madian ini kakinya itu melepuh, Kenapa melepuh? Karena nggak pakai sendal. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kakinya melepuh. Lalu sampai duduk di istirahat di bawah pohon, padahal dia adalah Nabi Allah. Nabi aja kelaparan batu ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika beliau istirahat di pohon itu? Ya. Istirahat di pohon yang rindang itu. Lalu dijelaskan ini dalam tafsir ini ya. Ya, beliau berdoa, in rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah ya Rabbana, sungguhnya aku terhadap engkau yang Allah engkau turunkan kepadaku kebaikan, fakir. Aku ini butuh. Fakir ini kan ada miskin, ada fakir. Kalau miskin dia punya pekerjaan tapi penghasilannya kurang. Kalau fakir belangsak, udah nggak punya pekerjaan, susah hidupnya, jadi penghasilan itu fakir. Makanya dalam pembagian zakat fakir dulu baru miskin. Fakir ini udah ketimpa tangga, apalagi jatuh ketimpa tangga, nah, itu udah fakir namanya. Udah melarat belangsak, itu fakir. Ya, Nabi Musa ini mengatakan begitu. Kenapa fakir? Karena tidak ada makanan, ya kan? Dia kecapean beberapa hari, kakinya melepuh karena nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, ya perjalanan di padang pasir kan, ya tapi tetap kuat dia mengangkat itu batu untuk ngambilin air buat dua wanita tadi. Berdoa kepada Allah, doanya ini ternyata didengar oleh kedua wanita yang dibantu itu, ya. Ini dua-duanya ternyata anaknya siapa? Anaknya Nabi Shu'aib, anaknya Nabi. Ya, namanya perempuan, ya ngomongnya pun dengan sangat hati-hati. Faja'athu ihdahuma, datanglah ya kepada Nabi Musa ihdahuma, salah satu dari wanita itu. Kan wanitanya dua, yang datang cuma satu. Tamsi, dia berjalan alastihyain, dengan sikap malu-malu. Iya, gimana kan? Wanita datang kepada laki-laki, datangnya malu-malu, datangnya, ya kan? Alastihya, sikap malu-malu, ya kan? Qala, tapi tetap dia memaksakan dengan berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya aku punya ayah, ayahku nih, abi, namanya Shu'aib, mengundangmu, hai seorang laki-laki, liyajziyaka, untuk memberikan balasan kepadamu, ajra, pahala, bukan pahala di sini ya, upah, balasan, ma saqaita lana, dari apa yang kamu berikan minum kepada kami, baik air untuk kami atau air untuk binatang ternak kami. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, awalnya nih dua wanita ini pulang sangat cepat. Kenapa cepat? Karena dia dibantu Nabi Musa, dapat airnya cepat gitu kan. Ayahnya heran, kenapa kok kamu kok bisa cepat hari ini? Nggak biasa-biasanya. Makasih Ajis, pahala yang paling gede ini Ajis sama mau yang masak air, ya. Aduh, ya, borong palanya. Iya kan, kita minum nih, yang pahalanya ini paling gede ya dia. Gitu. Makanya mudah-mudahan jadi inspirasi yang lain-lainnya, gantian maksudnya, jangan dia doang, gitu, ya. Ya, lalu akhirnya diceritakanlah begini, ayah, ini bahasa saya. Tadi ketika antri air, ada pemuda melihat kami ini berdua, kesian.
karena kami antri perempuan, yang lain udah dapat, kami belum dapat. Lalu akhirnya dia membantu kami ngangkatin batu air dekat kami, lalu akhirnya kami pun bisa meraih air itu untuk kami, untuk berdatang ternak kami. Oh begitu, tolong panggillah. Nah lalu Nabi Syuaib ngomong kepada satu dari dua wanita tadi, kamu ke sana dah, tolong undang itu pemuda ke rumah di sini. Akhirnya dengan stihya ini artinya wanita pingin, wanita perawan, gadis, ngomongnya hati-hati. Ya namanya wanita kan, ya kan, hati-hati datang ke laki-laki, bukan wanita zaman sekarang. Iya, ini kan zaman dulu ya. Wanita solehah, anak Nabi lagi, datang dengan kalimat yang sangat-sangat pelan-pelan. Ayahku mengundangmu, abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita, ingin memberikan upah, ingin memberikan balasan, ya, karena kamu telah membantu kami mendapatkan air, gitulah. Diceritakan dari Abu Ishaq, Umar ibn Khattab lalu pernah mengatakan bahwa wanita itu datang berjalan kaki dengan malu-malu, menutup kain bajunya ke wajahnya dengan sikap sopan, bahasa yang halus. Az-Zawhari mengatakan laki-laki ini adalah wanita laki-laki pemberani, ya, yaitu Nabi Musa bertemu dengan wanita yang sangat-sangat pemalu. Pasti sangat cantik kan, sangat cantik, pemalu, wanita pingitan, wanita yang tidak pernah ngobrol dengan laki-laki lah. Ternyata disuruh ayahnya untuk memanggil, tentunya dengan bahasa yang sopan, santun, ya, dan kalimatnya pun bagus banget kan. Inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Ini ucapan wanita ini. Ucapan wanita ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an, berarti ucapannya sangat-sangat, bahasanya sangat halus lah, sangat sopan. Ayahku mengundangmu, ya, untuk memberikan balasan jasa upah untuk kamu. Falamma ja'ahu, maka ketika Nabi Musa datang ke ayahnya mengisahkan, Nabi Musa pun cerita kenapa dia ke Madian, kenapa dia hijrah dari Mesir ke Madian. Dia cerita tuh latar belakangnya, alasannya dia ke kota Madian, ketemu dengan wanita yang kesulitan mencari air. Begini, ya, saya menceritakan tuh, ya, menceritakan ketemu dengan raja yang zalim, Firaun, ya, yang ingin membunuh saya dan sebagainya lah. Lalu akhirnya dia menuju ke Madian ini. Lalu laki-laki ini ngomong, padahal laki-laki ini siapa ini? Nabi juga, Nabi yang lebih senior, sudah aki-aki kan, sudah tua. Nabi Syuaib ini sudah sangat tua. Qala la takhaf, jangan kamu takut. Najauta minal qaumiz zalimin, kamu telah selamat dari kaum yang zalim, dari Firaun. Tenanglah, gembirakan, ya, jangan takut. La takhaf wa la tahzan, itu kira-kira lah, tenangkanlah, ya, jangan takut, sesungguhnya engkau telah keluar dari wilayah kekuasaan Firaun. Ini udah beda lagi, beda negara. Kamu selamat, kamu selamat. Dalam tafsir Mukatsir dijelaskan bahwa siapa sih bapaknya itu, yaitulah Nabi Syuaib alaihissalam yang Allah utus kepada Madian, ya, kota Madian atau negeri Madian. Negeri Madian dengan Mesir ini tetangga negeri, tapi bukan termasuk wilayah kekuasaan Firaun. Maka katanya dia, engkau telah selamat. Najauta, engkau selamat hai Musa, engkau selamat hai Musa. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, marhaban biqaumi Syuaibin wa akhtan Musa udita. Selamat datang kaum Syuaib dan kaum dua perempuan Musa, engkau telah mendapatkan petunjuk, telah mendapatkan hidayah. Jadi semuanya adalah ketemu Nabi ternyata. Allahu Akbar. Qalat ihdahuma, berkata salah satu
dari wanita itu. Ya, ya abati istajirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Nah, salah satu perempuan itu begini, ya, mengusulkan, punya usul. Ayahku, ini kan laki-laki yang tadi kami nemui, orangnya perkasa, orangnya kuat, batu yang sangat besar saja bisa dia angkat, padahal orang biasa perlu 10 orang, ini 1 orang. Nah, hebatnya Nabi Musa, 1 orang bisa mengangkat batu yang besar. Makanya wanita 2 orang ini salah satu mengusulin, ayahku, tolonglah dia ini kerja, pekerjakan dia, istakzirhu, pekerjakan dia, hai ayahku, supaya bisa membantu. Kan kau ini sudah tua, sudah pikun, nggak mungkin dong yang ngambil barang-barang yang berat, sedangkan kami perempuan, tenaga kami terbatas, apalagi seperti batu. Dia ceritakan nih, apa yang mendorongmu, kenapa engkau memerintahkan untuk orang ini baru kenal langsung suruh kerja? Diceritakanlah, begini ayahku, dia ini, orang ini, pemuda ini dapat mengangkat batu yang sangat besar, yang orang biasa perlu 10 orang. Dan ketika aku berjalan bersamanya, aku berada di depannya, namun dia ngomong begini, berjalanlah kamu di belakangku. Jadi ketika kami berdua berjalan di depan, nggak boleh, hei wanita, kamu tuh nggak boleh di depan, saya yang depan, kamu di belakang. Kenapa? Kalau perempuan di depan, ya namanya perempuan, ya lenggak-lenggoknya dan segalanya kan. Nah, begitulah saking mulia akhlaknya Nabi Musa. Setelah dia mengangkat itu, dia berjalan di depannya perempuan, begitu. Ya, kalau nanti saya salah jalan, ambil batu, lemparkan batu supaya sebagai kode saya ini salah jalan, kata Nabi Musa kepada wanita itu. Ini yang membuat saya mengusulkan ini pemuda ini menjadi pembantu kita, kira-kira begitu, ya kan? Ya, dalam ayat 26, inna khayra man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu kerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang amin, jujur. Ini orang nih, Musa ini kuat, Musa ini perkasa, Musa ini jujur, amin, bahkan dia soleh banget. Solehnya dibuktikan tidak mau jalan di belakang kami. Itulah usulan siapa? Wanita tadi. Berarti ini orang hebat, ya, kuat, akhlaknya mulia. Jadi orang yang dibanggakan Rasulullah itu kan adalah orang apa? Orang yang sehat, kuat, bastatun bil ilmi wal jisim, kuat dalam akalnya, kuat dalam fisiknya, kuat dalam hatinya. Jadi ilmunya, akalnya, fisiknya, hatinya, ya. Jadi santri atau kita, ya kan, ada di dalam Al-Quran kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu kalau kita bisa mengamalkan apa yang Allah berikan. Apa itu? Akal, hati, fisik. Fisik dengan olahraga, dengan istirahat, dengan makanan bergizi. Akal, nuntut ilmu, belajar, ngaji. Hati, zikir, muhasabah, doa. Ini 3 nih, nggak bisa dipisahin. Makanya Allah berfirman, inna aqrabakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Hatinya bersih, akalnya cerdas, fisiknya sehat. Itu. Nah, Nabi Musa memiliki itu tuh. Nabi Musa memiliki itu. Makanya saya ingin Nabi Musa ini menjadi
pekerja, ya mempekerjakanlah, menjadi pembantu lah. Kan ayah ini kan udah tua, ayah ini sudah pikun, nggak mungkin kami bisa melakukan aktivitas yang perempuan ini, tenaga kami terbatas. Ya bayar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, gagahnya laki-laki itu di mana? Nah, gagahnya laki-laki itu adalah sholat 5 waktunya selalu di masjid atau di musola. Jadi kalau kita ingin lihat laki-laki yang gagah, laki-laki yang letoy, lihat di masjid. Dia zuhurnya di mana, asarnya di mana, maghribnya di mana, isya-nya di mana, subuhnya di mana. Kalau dia di masjid, di musola, laki-laki gagah. Tapi kalau laki-laki sholatnya bukan di masjid, di musola, letoy. Laki-laki solehah. Ada laki-laki soleh, ada laki-laki solehah. Kenapa letoy? Karena sholatnya selalu di rumah. Ya, lari, jogging 50 kilo dia lakonin, berenang 5 kilo, sepeda 10 kilo. Masa sholat 10 meter, 50 meter di depan rumahnya, nggak mampu menangkahkan kakinya ke masjid, ke musola. Kalau kolbun saling berapa meter tuh, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, nggak mampu. Ya itu berarti letoy. Laki-laki letoy atau letoy, Pak? Melehoy. Nah, laki-laki kuat itu istrinya banyak, itu lebih kuat lagi. Seperti siapa? Nabi Sulaiman, istrinya 1000. Bayangin Pak, istrinya 1000 tuh Nabi Sulaiman, berarti kuat, gagah sekali dia. Bayangin, bingung kita kapan buka celana dalamnya. 1000, bayangin tuh, masya Allah, berarti gagah sekali Nabi Sulaiman, Pak. Sekuat-kuatnya manusia akhir zaman gak ada sekuat Nabi Sulaiman. Bayangin, hebat raja, ya. Tetapi kenapa lebih mulia Nabi Muhammad dari Nabi Sulaiman? Kenapa Nabi Muhammad gak diberikan kerajaan seperti Nabi Sulaiman, tidak diberikan istri seperti Nabi Sulaiman? Karena Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman kan dapat Al-Quran, ya kan? Al-Quran. Kemudian Nabi Sulaiman dakwahnya hanya satu lokal di situ doang, satu negara. Sedangkan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, itu maka lebih mulia. Sayyidul Anbiya itu Nabi Muhammad, pimpinan para nabi. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Kita kembali lagi ke laptop ayat 27. Qala, Nabi Suhaib ngomong, inni uridu an unhihaka ihdabnatai hataini ala antajuruni samaniyata hijaz. Nah, Nabi Suhaib ngomong nih, hai Musa, ini uridu, sesungguhnya aku bermaksud an unihaka, menikahkan kamu, ihdabnatai, dengan salah satu anakku. Dari 2 anak ini silakan pilih yang paling cantik, yang paling solehah, pilih untuk jadi istrimu. Hataini, dari 2 ini, siapa yang paling cantik, yang paling soleh, silakan pilih. Nah, pengen dua-duanya gitu ya. Masya Allah. Ini benar kejadian, Pak. Saya ceramah di sebuah tempat. Waktu itu masih bujangan, udah ceramah gitu, ada undangan. Saya nggak jelasin tempatnya. Lalu kiai itu ngomong, Ustaz, maaf Ustaz udah punya calon belum? Saya waktu itu belum nikah, tapi sudah punya calon yang udah ngomong gitu ya. Masa kita kan hianat ya, ngomong di kampus UIN, YN itu. Ya, insya Allah kita akan berumah tangga kan. Saya ngomong di Masjid Fatullah habis sholat, ngomong di masjid habis sholat. Masa kita hianati omongan itu kan? Maaf Pak Kiai, sebenarnya saya belum nikah, tapi saya sudah punya calon yang sebentar lagi insya Allah berapa bulan ke depan saya akan menikah gitu. Oh ya nggak apa-apa. Nah itu pernah kejadian begitu. Nah begitu juga Nabi Musa ini disuruh pilih, ini kamu mau yang mana?
Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya wanita ini pertama namanya Sapuria, yang kedua namanya Layya. Ya, jadi Sapuria dan Layya. Oh, namanya unik ya. Sapuria dan Layya. Kamu pilih yang mana nih? Ya. Imam Abu Hanifah menyimpulkan ya bahwa silakan kamu memilih yang kamu sukai. Tetapi ala antakjuruni, dengan ketentuan kamu bekerja kepadaku ya sama niata Hijaz 8 tahun. Jadi boleh kamu nikah dengan salah satu dua anakku, tapi syaratnya kamu harus bekerja 8 tahun. Bayangin, kuliah 8 tahun, S3 itu selesai doktor ya kan, S1 3 tahun, S2 2 tahun, ya kan, S3 2 tahun, 7 tahun udah selesai itu ya. Abi ini S2 7 tahun. Ini mahasiswa terlama. Ya, kenapa bisa lama? Ya, itu banyak kisahnya ya. Ya, S2 bayangin biasanya 2 tahun selesai, 7 tahun. Hikmahnya banyak. Hikmahnya dapat biaya dari almarhum Kiai Haji Muhammad Hadi bin Ilham. Nah, saya cutinya kelamaan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini berat banget ya. Bayangin tuh, nikah syaratnya kerja 8 tahun, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pulang ke Mesir, nggak boleh kemana-mana, begitu. Ya, jadi mantunya harus kerja 8 tahun. Ya, lalu apalagi fa'id ammam ta'asron, tapi kalau kamu pengen sempurna 10 tahun, mas nambah lagi. Ini mertua berat amat ya, nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh dagang, nggak boleh kemanapun, kerja di rumahnya 10 tahun, nggak boleh kemana-mana, jadi mantu. Ya. Mau nggak di santri nih jadi mantu? Ya, seorang kiai besar nggak boleh kemana-mana, suruh ngurus pondok 10 tahun. Ya mau lah, ya kan ya? Ya mau, nggak perlu capek-capek kan? Iya, 10 tahun. Jangan kan 10 tahun seumur hidup juga nggak masalah kan? Iya. Ya, ma in atmamta asran famin indik, itu sesuai, artinya 8 tahun itu wajib, 2 tahun itu tambahan, hukumnya sunnah, itu lebih utama lagi, begitu. Ya Allah ya Rabbana, wa ma uridu an asyukka alaika, dan tidaklah aku bermaksud memberikan kesulitan untukmu hai Musa. Aku tidak akan memberatimu, aku tidak akan mengganggumu, aku tidak akan mendebatmu, begitu. Ini dalil bahwa ya boleh bekerja di sini, boleh menjadi istri dari anak saya, tapi kamu bekerja 8 tahun wajib, 2 tahun sunnah, silakan. Kalau sampai 10 tahun itu adalah apa? Itu hebat, namanya sempurna, menjadi laki-laki yang sempurna. Ya. Yang enggak, ya dibayar apa, kan jadi istrinya. Maksudnya bekerja enggak dibayar karena jadi mantunya, dibayar apa? Ini syarat dia nikah, syaratnya kerja tanpa diberikan imbalan. Imbalannya apa? Yang tadi tanya begini, dalam hadis Rasulullah nih, imbalannya adalah inna Musa ajro nafsu samarti sinin asr sinin ala ifki farjihi wa ta'ami batnihi. Sesungguhnya Nabi Musa menjual jasanya 8 tahun atau 10 tahun dengan imbalan kemaluan. Artinya imbalan kemaluan, nikah dengan anaknya Nabi Shu'aib, ya kan? Wa ta'ami batnihi, dan kebutuhan makanan dijamin Nabi Shu'aib, karena Nabi Shu'aib ini punya peternakan, punya pertanian yang luas, berhektar-hektar lah, ya hektaran tanahnya, dengan banyak kambingnya, dombanya, ontanya, kudanya, ya cukup lah. Dia kan cuma kerja, dia ngurus. Jadi Nabi Shu'aib ini nabi yang mandiri ya, istilahnya
Tuh, inna Musa ajro nafsu bi'iffati fati wa tumi batnihi. Jadi Musa itu imbalannya adalah nikah dan kebutuhan makanannya terjamin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Musa pun menjawab kelak, Nabi Musa, siapa Nabi Syuaib, maaf, nanti kamu mendapati aku jika Allah berkehendak, insya Allah minas sholihin, termasuk orang-orang yang soleh. Artinya janjinya itu dipenuhi. Ya namanya Nabi kan, Nabi dengan Nabi. Nabi Musa masih gagah, masih kuat. Nabi Syuaib udah tua. Sama dengan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Tahu kan kejadiannya? Nabi Yakub itu ayahnya Nabi. Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Anaknya namanya Yakub. Yakub ini punya anak. Salah satunya Yusuf, Nabi. Yang lain-lain jahat banget. Ada yang gak jahat, namanya Bunyamin. Yang lainnya jahat. Nanti dalam surah Yusuf penjelasan lengkapnya itu. Nah, Nabi Yakub ini nabi yang sampai buta. Kenapa buta? Karena nangisnya itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nangis bertahun-tahun menyebabkan orang buta. Lebih baik saya melihat ada tayangan di YouTube, ya, seorang yang minum minuman keras. Namanya apa, jenis apa itu? Saking kerasnya minuman itu, dia pecandu minuman keras, miras, matanya sampai buta. Dia buta. Padahal bukan narkoba, minuman keras, pecandu. Namanya bukan whisky, bukan brandy, apa namanya? Saya lupa nanti namanya. Saya lihat lagi itu. Jadi ada minuman keras yang tapi memang udah kecanduan, dan itu lebih hebat daripada vodka, daripada brandy. Ya, saya kira begitu dah. Nauzubillah min dzalik, matanya sampai buta. Saking kerasnya itu minuman. Jadi buta karena salahnya dia. Minuman keras diminum. Lebih baik minuman air putih yang sehat seperti ini kan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Lalu apa kejadiannya? Jadi kata Nabi Syuaib, kamu bekerja 8 tahun, 10 tahun, dan kamu mendapati saya orang yang soleh. Terakhir, Nabi Musa pun menjawab, qala dzalika baini wa bainak, itulah perjanjian antaraku dan antara kamu. Ayyamal ajalaini, yang mana saja dari kedua waktu itu 8 atau 10 tahun, qadaitu, aku sempurnakan. Hebat nih Nabi Musa. Aku dengan rela, dengan ikhlas, aku bekerja 10 tahun. Aku menyelesaikan kontrakku, kerjaku 10 tahun dengan ikhlas. Fala udwana alayya, dan tidak ada tuntutan atasku lagi. Tuntutannya maksudnya tidak kerja lagi setelah 10 tahun. Artinya setelah 10 tahun Nabi Musa boleh pergi dari kota Madyan, terserah mau balik lagi. Ya, dia kan pasti balik lagi kan kemana? Ke Mesir lagi. Fala udwana alaihi wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah atas apa yang kami ucapkan wakil, sebagai saksi. Allah sebagai saksi Nabi Syuaib dan Nabi Musa terhadap kontrak kerja 8 sampai 10 tahun dengan memperistri salah satu anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kisahnya. Apa yang kita ambil pelajaran? Pertama, pelajarannya adalah Nabi utusan Allah. Setiap pelajaran dari kisah Nabi kita ambil pelajarannya. Di antaranya ketika menghadapi pemimpin yang zalim, kita boleh hijrah. Hijrah itu dalam artian kita berpindah. Ya, berpindah untuk tidak memilih pemimpin yang zalim. Nah, itu. Atau kita pindah negara, kalau sanggup, ya. Yang kedua, ya, ketika ada masalah berat, pasti di balik masalah berat itu Allah berikan solusi terbaik. Selama kita sungguh-sungguh bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa,
Allah berikan jalan keluar masalah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Membantu wanita ngasih air, dapat balasan yaitu nikah walaupun bekerja dan berumah tangga. Wanita yang terbaik adalah wanita yang cantik, solehah, keturunan baik. Pasti cantik, pasti solehah, dan kaya. Kenapa kaya? Karena Nabi Shu'aib ini memiliki aset-aset kekayaannya, peternakannya, dan semuanya itu nggak ada yang ngurus. Makanya ya yang ngurus adalah mantunya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau santri ingin mendapatkan ya sesuatu yang terbaik dalam hidup ini, in ahsantum li anfusikum ahsantum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan untuk dirimu kembali. Dan ketika kita melakukan kejahatan, kejahatan itu kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.